Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, realisasi vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 masih di bawah 10%. Kendati demikian, pemerintah terus mengenjot capaian target vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Selain berkomitmen untuk terus menerapkan protokol kesehatan, salah satu upaya untuk mencegah penambahan kasus COVID-19 adalah dengan terus meningkatkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi. Menurut data dari www.covid19.go.id per tanggal 17 Mei 2021, angka vaksinasi dosis pertama di Indonesia bertambah sebanyak 65.459. Dengan demikian, jumlah penerima vaksin yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama adalah sebanyak 13.803.055 orang. Sementara itu, di tanggal yang sama, jumlah vaksinasi dosis kedua yang diberikan kepada penerima vaksin bertambah sebanyak 96.267. Dengan demikian, jumlah penerima vaksin dosis kedua per tanggal 17 Mei 2021 adalah sebanyak 9.066.982 penerima. Sekedar catatan, pemerintah Indonesia mematok target total vaksinasi COVID-19 sebanyak 181.554.465. Jika dibandingkan dengan total sasaran tersebut, maka hingga tanggal 17 Mei 2021, vaksinasi dosis pertama mencapai 7,6%, sementara itu vaksinasi dosis kedua baru mencapai 4,9%. Apa saja upaya yang akan ditempuh pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah penerima vaksin COVID-19? Lalu apa saja kendala yang dihadapi di lapangan? Simak ulasan selengkapnya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, akselerasi capaian target vaksinasi COVID-19. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Profesor Wiku Adi Sasmito yang merupakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi, Prof. Wiku, apa kabar, Pak? Halo, selamat pagi, Profesor Wiku. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Mas David? Kabar baik. Kabar saya baik. Ya, terima kasih Profesor Wiku sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah akselerasi capaian target vaksinasi COVID-19. Dari data yang disampaikan di laman covid19.go.id, vaksinasi dosis 1 dan 2 masih di bawah 10%. Sebenarnya secara keseluruhan bagaimana capaian dari vaksinasi sampai sejauh ini, Profesor Wiku? Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita lihat dari data per tanggal 18 Mei 2021, saat ini memang vaksinasi yang dilakukan sampai ke fase 2, yaitu untuk pekerja publik dan lansia, sudah cukup banyak, maksudnya 2 jutaan, 13.951.975 orang yang telah divaksinasi dosis pertama. Dan ada 9.247.600 orang yang sudah divaksinasi dosis kedua. Jadi artinya kalau kita lihat dari targetnya 181,5 juta orang yang sudah divaksinasi 2 dosis adalah 9,2 juta, jadi itu sekitar 5,1% pada saat ini. Itu adalah kondisi terkini dari progres vaksinasi sejak bulan Januari lalu. Demikian. Capaian ini masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau terjadi perlambatan, Profesor Wiku? Ya, kalau kita lihat dari vaksinasi itu memang tidak bisa perencanaan itu di set stone gitu, semuanya persis seperti ini. Kenapa begitu? Karena kondisi dunia. Jadi ini kan pandemi. Pertama, kendala yang utama kita hadapi semuanya, bukan hanya Indonesia, adalah ketersediaan vaksin jadi yang siap pakai. Jadi belum cukup banyak vaksin yang tersedia di dunia, padahal yang perlu banyak sekali semua negara. Jadi memerlukan diplomasi yang tinggi dari Indonesia untuk bisa dapat akses vaksin lebih dulu daripada yang lain, karena kita punya alasan penduduk kita besar. Jadi kalau kita bisa mengendalikan kasus di kita lebih baik, tentunya keadaan globalnya juga lebih baik juga. Yang kedua, tantangan geografis. Di Indonesia ini karena luas, besar wilayahnya, berpulau-pulau, tentunya manajemen vaksinasinya juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Ini bukan hal yang pertama buat Indonesia untuk vaksinasi sebesar ini di negara, tapi dalam waktu singkat diminta untuk semua progresnya
sama cepatnya, itu tentunya tantangan yang besar. Kemudian sistem pendataan penerima vaksin, kan nggak semua orang di Indonesia terdaftar dalam satu database yang valid begitu, dan ini perlu pemutakhiran data, memastikan tidak terjadi double, baik dari KTP, identitas penduduk maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, sehingga punya satu data yang lebih sempurna, sehingga vaksinasinya nanti itu jadi tepat sasaran, tidak double dan tidak missing dari orang yang harusnya juga divaksin. Demikian. Baik, ada beberapa poin yang menyebabkan terjadi atau menghambat atau yang menjadi kendala dari proses vaksinasi, kendala diplomasi, kemudian tantangan geografis, kemudian juga pendataan dari penerima. Dari kendala diplomasi, apakah Indonesia mengalami sendiri atau juga kondisi ini dialami oleh beberapa negara lain, Pak Prof? Ya, pasti ini dialami oleh seluruh negara di dunia. Jadi kalau kita lihat global, secara umum kan semua negara berusaha untuk mengamankan negaranya masing-masing. Khusus untuk konteksnya kalau kita bicara vaksinasi, pasti negara yang memiliki atau memproduksi vaksin, pasti dia merasa aman untuk negaranya dan mulai berpikir bagaimana mereka ikut membantu negara lainnya, gitu, baik untuk motif komersial maupun juga motif kemanusiaan. Dan untuk negara-negara, Indonesia termasuk negara yang ikut menjadi produsen vaksin, sedang berproses. Banyak negara lain, mayoritas tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya. Ada 130 negara di dunia yang tidak punya akses pada vaksin. Jadi kolaborasi antar negara itu juga diperlukan, dan itu memerlukan diplomasi tingkat tinggi untuk memastikan bahwa Indonesia bisa dapat, kalau kita perspektif Indonesia. Karena kalau ini pandemi, penyelesaiannya nggak bisa hanya satu negara, penyelesaiannya harus seluruh negara, karena ini pandemi. Beda kalau ini masalah cuma satu negara atau satu kawasan. Maka dari itu diplomasi diperlukan untuk supaya sambil kita punya alasan kenapa Indonesia harus divaksin dalam jumlah yang besar, karena kita bangsa yang besar dan seterusnya, yang kontribusi pada gambaran internasional atau global. Gitu. Jadi ini delicate matters yang harus ditangani dengan baik, karena semua bisnis juga harus berjalan kalau konteksnya Indonesia. Global juga begitu. Jadi proporsionalitas itu jadi penting dalam penanganan pandemi seperti ini. Demikian. Yang terbaru terkait dengan tsunami COVID-19 di India, dari data terbaru yang dihimpun oleh tim redaksi kami, dengan adanya tsunami pandemi COVID-19 membuat dari India untuk sementara belum bisa melakukan ekspor vaksin, paling tidak sampai dengan Oktober mendatang. Apakah Indonesia juga ikut terdampak tidak, Pak? Pasti, karena kan sebagian produksinya juga dari India. Jadi tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa perencanaan itu nggak bisa di set stone, dibikin kaku, semuanya harus bisa seperti pabrik gitu. Ada prosesnya yang habis ini terus itu, kemudian waktunya juga ditentukan setiap menit, detik atau hari itu sudah bisa ditentukan, nggak bisa begitu. Karena produksi vaksinnya sendiri sudah mati-matian untuk jumlah yang mungkin sekarang sudah miliar kali ya produksinya di dunia kolektif secara keseluruhan dari beberapa negara penghasil. Tapi tetap saja tidak cukup untuk kebutuhan bermiliar-miliar orang di dunia. Jadi untuk itu dinamika yang terjadi di setiap negara, termasuk di India, ini kan baru India. Ya. Siapa tahu nanti ada dinamika yang lain. Nah, dinamika yang ada di India sudah membuat disrupsi kecil atau besar, nggak tahu, tingkat medium, membuat suplai vaksin untuk beberapa negara termasuk Indonesia jadi ada delay-nya gitu. Dan ke depan potensi itu juga ada. Maka dari itu Indonesia memiliki vaksin merah putih dalam rangka supaya kita punya kemandirian. Itu kalau perspektif ego country ya. Tapi sebenarnya kan kita juga bisa sebagai bangsa besar untuk menyelesaikan masalah dunia juga dengan cara yang 130 negara tadi kan juga perlu dibantu sebagai bentuk kemanusiaan. Nah, itulah melihat vaksinasi itu jangan melihatnya terlalu mikro, satu daerah, satu wilayah, tapi kita harus, karena ini pandemi, jadi kita harus bisa menyelesaikan supaya nggak pingpong. Ya. Karena percuma juga kita menyelesaikan satu tempat, tapi yang lainnya nggak dibantu. Demikian. Baik, untuk poin tantangan geografis, Profesor Wiku, apakah dari infrastruktur ini juga menjadi kendala, Pak? Kalau kita tahu dari distribusi vaksin juga perlu infrastruktur yang memadai. Ya, jadi pemilihan jenis vaksin, cara penyimpanan, atau mungkin istilahnya cold chain,
gitu, memastikan bahwa kondisi vaksin sejak dari pabriknya sampai dengan disuntikkan itu tidak boleh mengalami gejolak yang di luar persyaratan dari vaksin itu untuk tetap efektif. Kalau suhunya tertentu, ya dari pertama sampai dengan akhir harus terjaga. Karena kalau tidak, maka tidak akan efektif. Disuntiknya bisa, nggak menimbulkan imunitas nantinya. Jadi itu betul-betul cold chain itu harus dijaga. Untuk menjaga cold chain dengan luas wilayah Indonesia seperti ini, itu tentunya tantangan yang besar. Karena distribusi dari satu tempat, misalnya kalau itu datangnya dari Jakarta atau dari Bandung, maka otomatis sampai dengan titik terluar Indonesia lah, kurang lebih begitu, itu juga harus betul-betul dipastikan. Saya bilang dipastikan, apakah sudah pasti? Ya belum tentu juga Indonesia luasnya seperti ini. Tapi itu semua kita work out untuk memastikan bahwa kualitas vaksinnya sampai di tempatnya divaksin oleh vaksinator juga yang profesional dengan hasil yang baik. Itu yang harus kita jaga semuanya. Baik. Demikian. Profesor Wiku, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas dengan kondisi yang ada saat ini. Upaya percepatan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dengan Satgas Penanganan COVID-19. Dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update vaksinasi dosis pertama. Ini data per 17 Mei 2021, di mana penambahan jumlah masyarakat yang sudah divaksin pertama di 65.459 orang. Kemudian jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi pertama di 13.803.055 orang. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga update vaksinasi dosis 2 per 17 Mei 2021, di mana penambahan jumlah masyarakat yang sudah divaksin kedua ini mencapai 96.267 orang. Sementara jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi kedua berada di angka 9.066.982 orang. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat persentase vaksinasi tahap 1 dan 2 terhadap target sasaran vaksinasi per 17 Mei 2021, di mana persentase vaksinasi tahap 1 di 7,6% dan persentase vaksinasi tahap 2 ada di 4,9%. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Profesor Wiku, kita lanjutkan kembali, Pak. Di tengah kondisi yang sudah Anda jelaskan tadi, apa upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, Profesor Wiku, sampai sejauh ini, dan juga antisipasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, Pak? Ya, jadi yang kita lakukan pasti secara internasional kita menjaga diplomasi yang efektif dengan berbagai negara produsen melalui Kementerian Luar Negeri dan juga BUMN. Kemudian kita mau pastikan bahwa kerjasama antar negara untuk mendukung tercapainya global security dalam hal vaksin itu terakses oleh semua negara juga kita lakukan. Dan selain itu juga COVAX, aliansi tersebut juga memiliki misi memastikan bahwa setiap negara itu bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Di sisi yang lain, dalam internal, kita pastikan semua jalur untuk pelaksanaan vaksinasi sudah kita siapkan. Demikian juga kemampuan produksi dalam negeri, repackaging dan seterusnya yang dilakukan oleh Bio Farma, itu juga dipersiapkan dengan baik, sehingga setiap kali produk datang itu langsung bisa dipersiapkan untuk proses vaksinasi berikutnya. Jadi itu semua proses kita pastikan jalurnya lancar, begitu juga. Ya. Baik, kegiatan vaksinasi dilakukan salah satu upaya untuk mengendalikan COVID-19. Ketika vaksinasi terjadi perlambatan, upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat, Profesor Wiku, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terutama di kegiatan mudik dan lebaran di tahun ini. Ya, jadi
selama Ramadan kita ingin juga memastikan bahwa vaksinasinya tetap berjalan, maka dari itu kita juga bekerja sama dengan MUI untuk menanyakan tentang kemungkinan yang itu terjadi, kemudian juga dengan adanya fatwa MUI dan juga didukung oleh Kementerian Agama, sehingga vaksinasi juga tetap berjalan selama bulan Ramadan tanpa membatalkan puasanya. Jadi dengan cara seperti itu kita memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan akses vaksin karena ini keadaan emergency di seluruh dunia. Dengan demikian tidak terjeda hampir 1 bulan karena adanya Ramadan. Begitu. Baik, sosialisasi lain seperti apa, Profesor Wiku? Karena mungkin banyak masyarakat di beberapa daerah masih cukup takut untuk melakukan vaksinasi, Pak, terkait juga dengan beberapa informasi yang beredar dalam beberapa waktu terakhir. Ya, jadi komunikasi publik, sosialisasi itu memang pasti terkendala dengan berbagai rintangan yang ada. Ada sebagian masyarakat yang belum percaya, belum yakin. Itu juga mungkin karena sosialisasinya belum mencapai titik-titik penting dengan cara bahasa dan pemahaman yang mudah untuk mereka. Kita melihat itu. Dan kan ini vaksinasi itu kan sesuatu produk yang sangat sophisticated, high level, secara keilmuan juga tinggi gitu. Jadi begitu besar gapnya dengan masyarakat secara umum. Kalau di kalangan educated mungkin lebih mudah untuk dijelaskan, meskipun juga tidak mudah, apalagi kalau di kalangan yang lebih bawah begitu. Dan jalur komunikasi kita tentunya tidak harus dengan cara yang sama, dan ini kita masih terkendala dalam hal itu, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya atau setengah percaya, jadi belum 100% mendukung lah, kurang lebih begitu. Tapi kita akan work out terus supaya betul-betul ini menjadi konsensus kolektif gitu sebagai bangsa, untuk bangsa Indonesia ya. Belum lagi kalau kita tantangan, jadi kembali lagi, cara melihatnya jangan cuma satu country, satu daerah, tapi juga melihat global, regional. Jadi semakin banyak orang global juga yang percaya, maka program vaksinasinya akan bisa berjalan dengan baik kalau vaksinnya ada. Maka dari itu kita kejar-kejaran vaksinnya harus dijumlahkan dalam bentuk yang banyak, masyarakatnya juga harus terima timely, sehingga semuanya itu bisa cepat. Padahal belum tentu seperti itu kan. Semuanya masyarakatnya sudah ingin, giliran ingin, vaksinnya nggak ada. Nah, itulah yang harus diatur oleh setiap negara. Baik, informasi terbaru terkait juga dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong, Profesor Wiku, bagaimana Anda melihat upaya percepatan vaksinasi dengan adanya vaksinasi gotong royong ini? Ya, vaksinasi gotong royong ini tentunya harus dilihat dalam gambar besar, bahwa kebijakan secara nasional, bahwa vaksinasi disediakan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan berbagai lapisannya, berbagai kelompoknya, pekerjaan, dan seterusnya, dan itu gratis. Kemudian vaksin gotong royong, ini dimaksudkan adalah supaya lebih terjadi percepatan, dan ada, mungkin bukan burden sharing, tetapi kita saling bergotong royong intinya. Jadi dengan namanya juga maksudnya adalah sektor swasta juga ingin bergotong royong untuk juga memastikan bahwa pegawainya mereka juga bisa dapat vaksin, karena mereka juga menjalankan roda ekonomi. Dan jangan dilihat dari sisi ownernya ya saja ya, tapi lihatlah siapa yang mereka yang bekerja, masyarakat juga kan yang bekerja. Jadi dengan cara seperti itu roda ekonominya tetap bisa berjalan, mereka juga ikut membantu pelaksanaannya, sehingga makin banyak orang yang bisa divaksinasi dan makin cepat terjadinya vaksinasi. Demikian. Baik, ketika beberapa jenis vaksin tadi juga sempat kita bahas, Profesor Wiku, ini dari sisi pasokan ini mengalami kendala. Bagaimana dengan vaksinasi gotong royong ini? Apakah mengalami kondisi yang sama? Vaksinasi gotong royong kan baru saja mulai, jadi sementara waktu sih tidak ada atau belum ada masalah. Saya nggak bilang bakal tidak ada masalah gitu, karena kan kembali lagi dinamika. Kan kalau vaksinasi gotong royong kan dengan tujuannya diberikan kepada pengusaha, industri, dan seterusnya. Tetapi supply-nya tetap saja vaksin ya vaksin gitu. Dari mana? Dari sumbernya. Nah, sumbernya kalau terbatas ya terbatas saja gitu. Jadi kita harus betul-betul mampu melakukan diplomasi yang baik supaya dapat akses, sehingga vaksinasi gotong royong ini juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gejolak karena perbedaan kecepatan dan seterusnya. Jadi pemerintah itu harus menjaga balance seluruhnya itu sehingga lebih cepat tercapai
program vaksinasi ini di Indonesia. Baik. Di luar dari kegiatan vaksinasi yang dilakukan Profesor Wiku, sambil terus melakukan vaksinasi, bagaimana dengan upaya pengetatan PPKM pasca libur Lebaran di 2021 ini? Ya, jadi mungkin masyarakat harus tahu bahwa pengetatan yang dilakukan pasca libur Lebaran itu tidak berdiri sendiri. Jadi Indonesia itu memiliki kebijakan berlapis. Apapun dinamakannya, kadang-kadang kita sulit untuk menamakan menjadi satu kesatuan nama begitu. Tapi kalau saya namakan sebagai kebijakan berlapis, mengatur mobilitas perjalanan internasional, mengatur mobilitas perjalanan dalam negeri, mengatur pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM, mengatur PPKM yang lebih mikro sampai ke desa sama kelurahan, mengatur pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan dengan satgasnya, mengatur peniadaan mudik, dan begitu, mengatur sampai dengan pembatasan, pengetatan perjalanan orang yang kaitannya dengan peniadaan mudik. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk betul-betul masing-masing itu bisa mengendalikan. Dan kenyataannya dengan berbagai policy tersebut, kasusnya memang relatif terkendali sejak mulai dari akhir Januari sampai dengan sekarang turunnya sudah hampir 50% dari puncak, 48 sekian persen gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita tuh ketemu formulasi yang pas. Apakah itu disebut lockdown? Nggak bisa juga disebut sebagai lockdown. Tapi kalau kita lihat di PPKM mikro, misalnya kita lihat bahwa pembatasan kalau sampai ada 5 rumah ada terkonfirmasi positif dalam satu RT, sebenarnya apa yang dilakukan di mereka itu seperti lockdown sebenarnya. Karena mereka nggak boleh melakukan kerumunan, tempat ibadah ditutup, dan seterusnya. Dan kalau sudah kondisinya baik, itu disebut zona merah tadi, mereka menjadi oranye atau menjadi kuning atau hijau, mereka sudah bisa buka lagi. Jadi nggak dilakukannya itu level makro begitu, sangat ke mikro sekali di level RT. Jadi maka dari itu aset kita di level mikro, yaitu kedekatan di antara orang yang tinggal di suatu RT, itu jadi penting gitu. Memang mungkin itu sistem yang dekat sekali untuk di kota besar mungkin tidak sekuat seperti di daerah-daerah di rural. Tapi Indonesia kan daerah ruralnya juga besar juga gitu. Jadi atau semi urbannya juga begitu. Dengan demikian strategi seperti itu tentunya termasuk setelah pasca Lebaran itu adalah modal kita untuk betul-betul bisa ngerem. Ya. Tapi juga ada gasnya kan, karena kegiatan ekonominya juga berjalan. Demikian. Baik, sudah ada evaluasi tidak Pak, terutama untuk antisipasi penyebaran COVID-19 ketika mudik Lebaran kemarin berlangsung, kemudian strategi-strategi yang dilakukan diantaranya penyekatan, apakah ini juga cukup efektif, kemudian hasil dari arus balik juga seperti apa perkembangannya? Ya, kalau kami dari pemerintah nggak boleh takabur, nggak boleh cepat senang, tetapi apa yang kita lihat dari survei dari Kementerian Perhubungan, dari Litbang Kementerian Perhubungan, kalau dalam masa pandemi ini orang yang mau mudik berapa? 33%, itu hampir 89 juta. Setelah kita buat kebijakan peniadaan mudik, langsung turun menjadi 11%. 11% itu sekitar 28 sekian juta orang tetap memaksakan mudik. Setelah kita sosialisasi dengan ketat, dengan masif, turun menjadi 7% atau 18,9 juta. Kenyataannya, yang akhirnya keluar daerah ke Sumatera maupun ke Jawa Barat, Tengah, Timur, itu totalnya sekitar 1,5 juta, maksimum 2 juta. Jadi artinya kurang dari 10% dari yang 7% tadi. Jadi jumlahnya sedikit. Tapi angka 1,5 juta itu besar kalau sampai mereka tertular dan kembali. Atau menularkan di tempat tujuan atau sebaliknya. Kenyataannya, yang kita lakukan screening, ternyata yang positif itu ternyata kecil. Dari antigen swab yang dilakukan oleh operasi gabungan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah di berbagai titik-titik itu tadi. Jadi kita memastikan, jadi itu adalah screening kita supaya orang yang kembali tidak membawa penyakit. Kalau dia sampai positif, ya dia berhenti di situ, di isolasi mandiri dan seterusnya di fasilitas lokal. Sampai ke tempatnya pun kita minta untuk karantina mandiri selama 5 hari, 5 kali 24 jam. Melalui siapa? Melalui posko dan seterusnya dari tempat tujuan. Jadi dengan cara kayak gitu, kita betul-betul ngerem. Tapi apakah terus ekonominya berhenti? Enggak juga. Ekonominya tetap jalan juga kan, seperti apa yang ada sekarang dan kita bisa lihat gitu. Tapi ekonomi yang tidak digaspol. Baik. Jadi betul-betul ada pengendalian. Demikian.
Profesor Wiku, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami, Warga TV akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik akselerasi capaian target vaksinasi COVID-19, dan kita masih berbincang bersama dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Profesor Wiku, kita lanjutkan kembali di tengah upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa elemen terkait lainnya. Kemudian upaya-upaya lain juga terus dilakukan, sosialisasi, kemudian juga pengetatan penerapan dari PPKM yang seperti sudah Anda jelaskan tadi. Kita ingin tahu bagaimana koordinasi dengan dunia usaha, Pak, dalam penerapan dari PPKM Mikro yang sudah berjalan sampai sejauh ini. Ya, baik. Jadi sebenarnya dunia usaha ini kan terkendali dari aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau yang berlaku di setiap daerah masing-masing. Bisa saja itu peraturan nasional, tapi yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau satgas di daerah. Dan kendali seperti itu tetap terjadi, misalnya pembatasan WFO, WFH, kemudian pembukaan fasilitas perbelanjaan dan seterusnya, ada pembatasan fasilitas umum juga seperti itu. Selama ini berjalan relatif menurut saya cukup baik, meskipun di beberapa tempat terjadi pelanggaran-pelanggaran isinya menjadi lebih seperti itu ya, lebih batas, dan itu kadang-kadang dunia usaha nggak bisa, atau sisi bisnis nggak bisa mengendalikannya sendiri. Inilah yang harusnya tanggung jawab sosial itu harus kita berbagi, kita harus gotong royong, jangan cuma melihat menengadah ke atas. Karena yang atas, pemerintah, juga terbatas dengan seluruh masalah seperti ini. Di dunia saja terbatas kok. Ya, jadi jangan selalu mengatakan semuanya bisa diselesaikan oleh atas. Kita hanya bisa menyelesaikan ini kalau kita berkolaborasi dengan baik untuk semua sektor. Khusus untuk dunia usaha, kan harusnya masing-masing juga punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Misalnya protokol 3M atau protokol kesehatan lah secara umum, kan harusnya bisa dijalankan sendiri. Dan mereka juga bisa membuat satgasnya juga kan. Satgasnya kan bisa ada satpam atau siapapun yang dilatih di situ, sehingga betul-betul mengawasi kalau sampai ada orang-orang di kantor, di pabrik, atau di fasilitas publik tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan cara saling mengingatkan, dengan cara yang sopan, harusnya pengendalian itu efektif, sehingga aktivitas ekonominya juga bisa berjalan. Jadi sebenarnya nggak bisa sendirian. It takes two to tango, intinya begitu. Dan dunia usaha itu penting sekali untuk melakukan itu, sehingga dia akan mencari bentuk, mencari formulasi gas remnya yang pas. Siapa tahu dengan ditambahin nyolong-nyolong gitu ya, melanggar gitu ya, dinambahin fasilitasnya, ternyata nggak ada yang tertular. Bagus kan? Tambahin lagi. Kalau ternyata ditambahin lagi ada yang sakit, rem lagi dong. Jadi cara seperti itu adalah cara adaptasi. Jadi jangan kaku, sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan kondisi budaya dan lingkungan kerjanya. Jadi semua itu harus bisa nyetel itu. Dan dilakukan simulasi dengan prinsip kehati-hatian. Demikian. Baik, dan ini berkaitan dengan beberapa kebijakan begitu, Profesor Wiku, ketika dari perpanjangan jam operasional dari beberapa pusat perbelanjaan, dan ini juga sudah melakukan evaluasi tertentu, Pak. Ya, jadi perpanjangan masa buka dari suatu aktivitas itu juga sebenarnya juga mempertimbangkan berbagai hal. Jadi betul nggak ini bisa dikasih tanggung jawab lebih? Kita buka lebih, tetapi tidak terjadi penularan. Kan nggak seperti itu. Sama juga dengan peniadaan mudik, saya mau kasih analoginya peniadaan mudik. Sudah dilarang peniadaan mudik, sudah jelas semuanya. Jelas buat siapa? Buat kalangan menengah atas, iya. Buat menengah bawah, mungkin tidak atau belum. Akibatnya tetap saja ada yang membobol. Siapakah mereka? Anggota kita juga, itu rakyat kita, saudara kita juga. Jadi jangan naif melihat bangsa kita. Lihatlah dari seluruh elemennya. Begitu juga di swasta. Nggak semuanya sama juga. Maka dari itu, kalau kita saling bantu, dan kita mengadjust sampai ketemu bentuknya. Semakin cepat kita ketemu formulasi gas remnya itu masing-masing, sesuai sektor, sesuai daerah, semakin baik kita ekonominya bisa berjalan dan menyehatkan masyarakat juga. Jadi betul-betul kita itu, bahasa gampangnya adalah masyarakat produktif, aman COVID gitu. Yang seperti apa? Ya cari dong model yang paling pasnya yang bisa beda-beda. Dan pemerintah mengawasi, membantu, mengatur sampai itu terbentuk. Sehingga ekonominya bisa jalan. Demikian.
Dukungan dari masyarakat seperti apa sejauh ini Profesor Wiku, terutama dalam menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Pak secara keseluruhan, tidak hanya dari dunia usaha tapi dari seluruh aspek yang ada? Kalau saya lihat, kita kan punya monitoring perubahan perilaku ya. Kita melihat kepatuhan menggunakan masker, menjaga jarak, fasilitas mencuci tangan dan seterusnya. Kita lihat secara nasional di berbagai daerah, dan itu dinamis juga. Ada yang kepatuhannya di atas 60%, ada yang kurang dan seterusnya. Apalagi waktu libur Idul Fitri kemarin di beberapa kota sudah saya sampaikan juga, ternyata di kota besar pun kepatuhannya rendah sekali gitu. Itu kan dinamika masyarakat. Jadi kalau dilihat sudah efektif atau belum, tergantung waktunya, tergantung daerahnya, tergantung komitmen kepala daerah, tergantung dari masyarakatnya juga. Jadi kalau semua yang saya bilang tergantung itu tadi bekerja bersama, semuanya akan tinggi. Dan itulah yang harus kita lihat. Selama perilakunya yang kita optimalkan, kita maksimalkan, maka kasusnya nggak akan ada. Jadi yang kita baca, kalau baca dashboard gitu, jangan baca kasusnya aja. Kalau data kasusnya itu namanya virusnya sudah berhasil membuat sakit. Tapi kalau kita baca perubahan perilakunya atau perilakunya, sebenarnya itulah yang sebenarnya preventifnya. Kalau kita bisa perilakunya optimal, maka otomatis kasusnya nggak ada. Dan kita menjalankan kegiatan aktivitas ekonomi, sosial ekonomi ya, kan bukan hanya ekonomi saja, itu juga dengan ukuran yang pas lah. Ya. Demikian. Baik, terakhir Profesor Wiku, ini terkait juga dengan kenaikan atau lonjakan dari kasus COVID-19. Kita sudah bahas tadi dari sisi India, tetangga kita adalah Malaysia dan Singapura juga mengalami kondisi yang sama, peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan. Angka antisipasi apa yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, Pak, supaya kondisi serupa tidak terjadi di Indonesia, Profesor Wiku? Ya, baik. Jadi banyak ketakutan di masyarakat, apalagi yang melek informasi bahwa takut sekali India terjadi di sini. Malaysia, Singapura juga seperti itu, kejadian itu membuat di orang-orang Indonesia yang melek informasi menjadi paranoid, itu kan takut sekali. Dan kalau sampai takut memang betulan jadi kenyataan, inevitable, tak bisa kita hindari, kan begitu. Tapi padahal sebenarnya bisa kita hindari. Caranya apa? Dengan berbagai pembatasan itu. Jadi kalau tanya sekarang, apakah variannya dari India ada di sini? Ada, dari Brasil ada, Afrika Selatan di sini ada. Tapi apakah terus dengan ada yang katanya lebih menular lebih cepat? Mana buktinya? Selama kita bisa membuktikan bahwa menjaga jarak, pokoknya 3M itu kita jalankan dengan baik, ya harusnya nggak akan mungkin dia itu bisa menular, kan gitu intinya. Boleh-boleh saja penyakit itu ada di sini. Kalau kita bisa menjaga jarak, dia nggak bisa loncat, dia nggak bisa nularin. Jadi fenomena yang ada di India itu bisa terjadi di Indonesia apabila masyarakatnya lengah. Nah itulah yang harus kita jaga, jangan sampai lengah. Maka dari itu yang terjadi dengan di tempat wisata dan seterusnya itu harus segera direm, jangan sampai terjadi. Itu kan sudah kita ingatkan. Tapi bagaimanapun juga itu anggota masyarakat kita, berarti kita harus lebih efektif menyentuh ke lapisan-lapisan yang lebih cocok sesuai dengan kondisinya dan membuat mereka mengerti atau memfasilitasi bentuk lain sehingga mereka tidak melakukan itu. Itu kan tanggung jawab kita bersama. Yeah. Jadi seninya untuk mengatur itu betul-betul harus dilakukan dengan baik. Itulah alat navigasi, cara navigasi kita lah. Demikian. Baik, Profesor Wiku, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Profesor Wiku, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Marker Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.